Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di awal pekan dan awal pekan ini Bung Rocky kita buka dengan kabar duka cita ya. Kemarin hari 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 Sabtu ya, hari Minggunya ya, ya itu sahabat kita saya kira, itu senior saya juga, Oh ya. Bung Azumadi Azra, Profesor Azumadi Azra itu wafat di Malaysia di Selangor di Rumah Sakit Serdang setelah sebelumnya beliau sakit sesak nafas di atas pesawat penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Bung Rocky ini saya kira kehilangan besar buat kita, bukan hanya kalangan intelektual tapi juga komunitas pers, karena beliau ini ketua Dewan Pers dan baru 4 bulan menjabat. Ya itu betul, kita berduka, negeri ini berduka karena seorang pemikir akhirnya lebih cepat berpulang itu. Dan Pak Sumardi itu juga teman saya baik yang dulu waktu masih 90-an itu kita udah sering ketemu di dalam forum-forum intelektual. Jadi bagaimanapun beliau adalah seorang intelektual, bukan sekedar Muslim intelektual, tapi intelektual negeri sebetulnya tuh. Karena selalu dia memberi tafsir pada politik dengan menghubungkan beberapa frasa di dalam kaidah atau kasanah intelektual Muslim. Lalu Pak Sumardi dilekatkan sebagai intelektual Muslim. Padahal Pak Sumardi itu tahu banyak hal. Dia sejarawan, dia sosiolog, dan reputasi internasionalnya luar biasa dalam upaya untuk memelihara toleransi, lalu dapat gelar Sir dari Raja Ratu Inggris. Itu menunjukkan ada anak bangsa. Kalau kita pakai anak bangsa kadang-kala kurang enak sekarang, karena anak bangsa itu dimonopoli oleh sebuah partai sebetulnya. Jadi ada seorang putra negeri yang membuat reputasi bangsa ini diingat dalam forum internasional. Bolak-balik banyak seminar internasional mengusulkan agar supaya perdamaian itu jadi semacam agenda dunia. Itulah Pak Sumardi Azra. Selain dia aktivis, bahkan aktivis pers mahasiswa dari awal itu. Jadi lengkap ada pada Sumardi Azra. Dan kita ingat itu di dalam keheningan dan dalam persahabatan yang abadi. Jadi beliau wafat tetapi pikirannya tertinggal. Dan kita harus rawat pikiran beliau itu. Oke, dan jenazahnya rencananya akan dimakamkan besok ya, karena mungkin karena kan protokol COVID, jadi memang agak alot juga, dan akhirnya beliau bisa dikembalikan besok, nanti malam rencananya jenazahnya pukul 11 akan mendarat dan kemudian dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Ini saya kira sekali lagi kita ucapkan selamat jalan kepada Profesor Azumadi Azra, dan insya Allah dia mendapat tempat yang layak di sisinya, dan kalau khusus untuk bangsa Indonesia tentu saja dia akan selalu mendapat tempat yang khusus di hati kita semua ya, Bro. Ya, itu satu ingatan selalu bahwa mereka yang pernah meninggalkan jejak pikiran akan diingat oleh ini. Dia bukan jejak kekuasaan yang akan diingat, tapi jejak pikiran. Jadi bangsa yang berpikir selalu diunggah kembali pikiran itu nanti di dalam keadaan yang lain. Dan kita sedang menghadapi pemilu 2024 dan kemungkinan juga kekacauan politik dan banyak wisdom dari Pak Sumardi yang bisa kita pelihara tuh. Jadi selamat jalan Pak Sumardi, dan yang Anda tinggalkan akan jadi khasana untuk mempercepat perubahan politik, untuk menghasilkan kembali pikiran dalam politik, dan itu ya akan diingat orang. UIN, teman-teman Muslim tentu merasa lebih dekat dengan beliau karena identitas keislamannya. Tetapi negeri ini mengingat Pak Sumardi Azra sebagai pemikir terutama. Dan perubahan-perubahan politik di Indonesia memang harus dituntun oleh orang-orang yang berpikir. Jadi sekali lagi saya duka cita tentu, dan tetap merasa lega karena Sumardi tumbuh di dalam tradisi intelektual yang seharusnya jadi teladan bagi mereka yang menganggap Indonesia harus dikembalikan pada prinsip-prinsip intelektual seperti bangsa ini didirikan oleh kaum intelektual. Ya. Dan sebenarnya kan posisi beliau ini sama seperti Anda ya, ini pendukung Pak Jokowi pada periode pertama. Dan tapi kemudian ini bukan tipikal yang true believer gitu ya, yang pejah gesang dari Pak Jokowi itu. Tapi ketika kemudian value-nya sudah mulai berubah dan beliau punya satu pakem yang sampai sekarang saya menafsirkan Pak Jokowi secara terbalik gitu, yang dalam kaidah fikihnya disebut sebagai mafhum mukhalafah.
gitu kata beliau. Ini saya kira Apa tuh tafsirnya tuh? itu artinya mengartikan secara terbalik lah kira. Memahami secara terbalik ya. Iya, Gitu. ya. Dan itu yang terjadi kan kita hari ini, dan kemarin kita juga membahas soal itu ya, soal Pak Jokowi memamerkan kebohongan soal harga BBM pada pidato tanggal 16 Agustus, menyatakan bahwa kita surplus APBN-nya dan akan tetap membayar subsidi supaya masyarakat tidak membayar BBM dengan harga mahal. Tiba-tiba kan nggak sampai 1 bulan kemudian sudah diralat dan dinaikkan. Itu saya kira, dan itu sekali lagi terbukti karena sudah sesuai dengan kaidah fikih yang seperti dipahami oleh Pak Azumati Azra. Ya itu mungkin akan diingat dalam tradisi kita, culture politik kita selalu peka terhadap hal-hal yang semacam itu. Dan Pak Azumati Azra menemukan keterangan akademis dari khazanah intelektual Muslim untuk memahami secara terbalik, dan itu fit and proper. Jadi terima kasih juga Pak Azumati Azra menemukan, mungkin kita akan sebut sebagai dalil Azumati Azra nanti untuk membaca politik secara lebih lengkap. Oke. Jadi bagian bagusnya Pak Azumati Azra, memang Pak Azumati di awalnya membela Pak Jokowi. Semua masyarakat sipil juga membela. Saya ikut memberi dorongan pada masyarakat sipil untuk masuk ke istana di awal pemerintahan Pak Jokowi supaya terjadi perubahan cara berpikir di istana. Jangan sampai Pak Jokowi dikendalikan kembali oleh sisa-sisa otoritarianisme, dikendalikan oleh oligarki. Ternyata itu justru yang terjadi itu. Jadi banyak orang yang akhirnya paham bahwa struktur politik dan ekonomi Indonesia menyebabkan Pak Jokowi terjebak di dalam di dalam pengaruh yang sebetulnya tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi itu udah lalu dan bahkan udah terlambat, sehingga kita pulihkan sebetulnya bangsa ini untuk melihat Indonesia itu tanpa ragu bahwa kita ada di jalan yang menuju kesejahteraan, dan itu diperlukan pemimpin yang paham kesejahteraan, bukan pemimpin yang dikendalikan oleh ambisi itu. Ya. Itu menarik tadi istilah Anda, dalil Azumati Azra, bagaimana itu nanti bisa jadi satu disertasi atau tesis tentang bagaimana memahami inkonsistensi dari Pak Jokowi. Sekarang kita kembali pada realitas sambil tetap mengenang Profesor Azumati Azra, seorang sahabat kita, sahabat dalam pikir dan sahabat juga dalam memikirkan bagaimana Indonesia menjadi lebih baik. Nah, ini ada satu foto yang sekarang sedang viral, dan foto ini rupanya diunggah oleh Andi Arief, politisi Demokrat. Ini foto sebenarnya kalau orang tidak memahami konteksnya itu mungkin bisa menafsirkan berbeda. Tapi tetap saja kan kita bicara bahwa foto itu kan satu buah foto bisa juta makna. Ini ada foto ketika Anies Baswedan bernama AHY, kemudian ada Pak Surya Paloh, ada Presiden PKS Ahmad Saihu, dan juga Pak Yusuf Kalla. Sebenarnya foto ini diambil dalam pernikahan putri saya kira, putri dari Sugeng Suparwoto kader Nasdem tadi malam ya. Itu semua teman-teman kita, Andi Arief teman kita, teman saya, Sugeng teman kita, teman saya, AHY ada di situ, Anies ada di situ. Jadi kelihatannya upaya untuk mengajukan pikiran politik terpaksa mesti diwahanakan melalui foto itu. Dan itu foto, tentu saja orang menganggap ya, tapi itu foto resepsi sebetulnya, bukan foto koalisi. Tapi kemudian orang berupaya memberi tafsir. Ada Pak Yusuf Kalla yang juga sudah pernah mengedarkan ide dia untuk mendampingkan Anies dengan Puan. Tentu orang menganggap bahwa kalau begitu Pak Yusuf Kalla serius, karena Pak Yusuf Kalla pengusaha, menguasai segala macam jenis usaha dan mampu untuk mengakumulasi dana untuk Anies. Itu pikiran orang karena ada Pak Yusuf Kalla di situ. Lalu ada Pak Surya Paloh di situ, dan memang Pak Surya Paloh sudah memberi sinyal pada Anies, itu mungkin lebih masuk akal tuh. Sementara AHY juga Pak SBY kan lagi turun gunung untuk membersihkan genderuwo. Lalu terlihatlah semacam kesepakatan itu. Tapi sekali lagi kesepakatan itu belum bisa kita pastikan tuh. Walaupun sinyal ada, tapi tetap politik harus diasuh melalui satu perjanjian formil gitu. Itu baru ada maknanya tuh. Karena beberapa jam setelah itu kemudian Pak Yusuf Kalla justru mempromosikan Erlangga Hartarto
karena dia adalah Golkar, mungkin lebih mudah diasuh oleh Pak Yusuf Kala. Tapi sekali lagi, Anies sudah muncul di dalam radar politik nasional dan nggak mungkin lagi dia ditutup oleh turbulensi. Kira-kira begitu kan? Kalau udah terbaca di radar, udah artinya dalam keadaan turbulen pun Anies akan tempuh perjalanan dari bandara Jakarta, dari bandara ibu kota pergi ke bandara Republik. Itu intinya. Nah, yang lebih penting lagi, Anies akhirnya juga sebetulnya sedikit disandra oleh permainan politik elit kan, begitu. Jadi Anies tahu bahwa dia pasti akan disandra karena dia nggak punya threshold, itu intinya kan. Nah, karena itu FNN terus mengajukan threshold dinihilkan dulu supaya jujur permainan itu. Jadi jangan sampai dianggap bahwa oke, seolah-olah Anies sudah lolos, iya, tapi kalau Anies didukung oleh partai-partai yang anti threshold itu juga buruk. Dan kita akan tegur Anies tentu. Bukan sekedar tegur, akan kita kritik di forum ini. Anies ngapain lo ikut dalam permainan yang dari awal tidak jujur? Kan Anda harusnya perlihatkan secara utuh kebersihan moral Anda. Anda harus minimal mengucapkan, saya hanya ingin didukung oleh partai yang anti 20%. Atau dia sendiri, kan dia sendiri nggak mungkin datang ke Mahkamah Konstitusi ngajuin judicial review karena udah dibuktikan sebelumnya stare decisis-nya atau presidennya bahwa individu yang datang ke Mahkamah Konstitusi itu diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kira-kira itu. Tapi kan ini masih lama, masih 2020 itu lama loh. Ya. Memang yang sangat menarik saya kira kalau lihat foto itu ya, foto tadi itu. Kalau PKS ya kita pasti sama-sama tahu lah dia pilihan dia yang terbaik, saya kira apalagi dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh pimpinan PKS bahwa konstituen mereka itu lebih cenderung pada Anies. Dan kemudian Nasdem sudah jelas seperti menyatakan bahwa Anies adalah salah satu calon yang akan mereka usung. Sementara AHY, saya kira ini kan juga bagian yang dia mau pilihannya kemana gitu, karena dengan PDIP jelas sekarang lagi ribut dengan antara Pak SBY dengan Hasto gitu ya. Dan jadi kalau tidak ke situ kemana lagi gitu. Ke Pak Jokowi juga jelas berbeda karena Pak SBY kemarin kan sebenarnya buka frontnya bukan ke PDIP ya, harusnya kemarin kan buka frontnya ke Pak Jokowi karena soal kecurangan politik, tapi kenapa PDIP yang malah nyap-nyapan gitu. Sementara Pak Yusuf Kala betul seperti Anda katakan tadi bahwa sempat menyorongkan nama Anies dengan Puan, tapi kemarin itu benar seperti Anda katakan, Anies Baswedan sempat diundang dalam diskusi di Jenggala Center itu ya, dan ketika keluar Anies menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan soal capres. Sementara Pak Yusuf Kala akhirnya menegaskan sebagai pemilik Jenggala Center bahwa dia akan mendukung Erlangga Hartarto. Menurut saya, tapi ini kan cuman basa-basi politik lah. Tahu Pak Yusuf Kala sebagai politisi tahu belaka Erlangga Hartarto mau didukung seluruh kabinet juga, seluruh partai juga nggak akan menang jadi presiden kan. Iya, dan orang selalu lihat simbol itu apa, di mana, dalam konteks apa tuh. Dan orang tahu Pak Yusuf Kala itu dekat dengan Pak Sofyan Wanandi. Itu tempat di mana pertemuan itu dilakukan tuh. Dia Pak Hotel Nuansa Pak. Jadi pers selalu mengintai ini ada apa. Mungkin peristiwa kecil yang tidak sengaja, tapi orang ingin tahu kalau begitu Pak Yusuf Kala juga ingin dengar posisi CSIS dalam soal pencalonan ini kan. Jadi faktor-faktor itu jadi rumit sebetulnya. Pak SBY tentu merasa bahwa oke, Partai Demokrat sedang berkibar, elektabilitasnya naik terus, tapi nggak mungkin nyampe ke 20%, kira-kira itu kan. Jadi sebelum kita masuk dalam frustrasi karena dikepung oleh 20% ini, kita mau lepaskan dulu itu supaya kita lega, menunjukkan bahwa semua orang yang punya ambisi untuk jadi presiden akan kita dukung, tapi kita punya parameter sendiri itu. Etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas. Nah, publik nggak tahan lagi untuk meminta cepat-cepat dong Anies dijadikan. Oh iya, itu soal gairah itu. Tapi semua orang yang menginginkan Anies sebetulnya ingin supaya Presiden Jokowi cepat-cepat turun, kan begitu sebetulnya tuh. Jadi psikologinya lain tuh. Bukan Anies supaya masuk pemilu 2024. Semua orang merasa sebaiknya nggak perlu pemilu 2024. Kalau udah ada kesepakatan koalisi kan lebih gampang orang lihat bahwa ya artinya Presiden Jokowi akan ada di tempat parkir dan mobilnya akan dibawa lari kencang oleh Ibu Mega, kira-kira begitu kan. Jadi soal-soal begituan tuh. Nah, Ganjar mungkin juga mulai merasa bahwa ya kapasitasnya nggak akan nyampe, udah nggak diundang di dalam rapat pemenangan pemilu.
juga elektabilitasnya juga udah berhenti di situ. Nah, kita tinggal tunggu Puan. Kalau Puan tiba-tiba elektabilitasnya melonjak, itu berarti ada sponsor yang memainkan statistik. Kira-kira begitu. Nanti kita akan bahas soal Puan ini, karena ini juga topik yang menarik juga soal Puan dan Ganjar itu. Nah, kita tadi balik lagi ke soal situasi politik kita saat ini ya. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini tetap saja menunjukkan kepada kita bahwa terjadi kekacauan. Kalau semula itu kan seperti juga dikatakan oleh Pak SBY akan ada desain supaya dipaksakan tetap dua calon, dan sebenarnya PDIP nggak perlu marah-marah karena PDIP sendiri juga menyatakan bahwa idealnya itu hanya dua calon. Sementara kita dua calon itu tidak ideal gitu, dan dua calon itu sudah kita pastikan bahwa salah satu calonnya dari calon boneka. Itulah kritik kita terhadap PT 20% kan gitu. Betul, jadi PDIP keceplosan tanpa kalkulasi cerdik. Kalau dibilang ya idealnya dua calon, artinya idealnya satu orang, yang lain itu adalah pendamping doang tuh. Jadi kalau PDIP bikin statement, kadang-kala nggak datang dari kalkulasi pikiran itu, asal omong seolah orang nggak paham. Kalau yang usulkan Surya Paloh mungkin lebih masuk akal tuh, tapi bahkan Pak Surya Paloh menganggap ya nggak mungkin hanya dua calon itu. Jadi keadaan ini justru dimulai kekacauan ini oleh PDIP yang seolah-olah langsung mengidealkan tuh. Kan orang tahu ya PDIP pasti punya satu calon. Nah yang lain kan nggak ada calon, itu kan yang punya threshold PDIP. Jadi dari segi itu terbaca para periset dan para pengatur strategi di PDIP itu nggak mampu untuk berpikir taktis gitu. Kalau partai yang nggak punya threshold, yang bilang ya ideal dua calon, ya udah itu artinya cuma ucapan biasa. Tetapi di dalam politik kita hanya PDIP yang mampu untuk melewati 20%. Nah kalau PDIP bilang ideal dua calon, artinya dia udah pegang yang satu, yang lain pasti akan dilecehkan. Tapi populisme kita itu tidak didasarkan pada ambisi untuk mengidolakan seorang. Populisme kita sejak emak-emak demonstrasi, sejak harga BBM naik itu balik lagi pada populisme yang didasarkan pada kejujuran akhirnya tuh. Kan ada populisme yang jahat, ada populisme yang baik tuh. Nah, PDIP seringkali menunggangi populisme yang buruk itu demi rakyat. Demikian juga Pak Jokowi demi rakyat, tapi nggak ada hubungan antara demi rakyat dengan kesulitan rakyat yang justru disebabkan oleh kebijakan Pak Jokowi yang adalah kader PDIP. Jadi sudah terbentuk semacam psikologi publik bahwa PDIP dan Pak Jokowi itu tidak mampu untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat, bahkan memelaratkan rakyat. Itu artinya wong cilik dirugikan. Jadi dari segi itu kalau kita bikin analisis, pasti elektabilitas PDIP dan Pak Jokowi drop. Tapi kalau kemudian bilang naik, itu agak aneh itu. Kok dalam keadaan kebijakannya memburuk, kenapa dia tinggi elektabilitasnya? Tapi tetap saya anggap PDIP dalam survei internalnya menemukan bahwa partainya itu sedang menurun. Karena itu ekspresi dari PDIP melalui sekjen itu adalah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Jadi itu dasarnya. Kalau elektabilitasnya tinggi, santai aja, ngapain mesti nyari front dengan SBY atau bahkan dengan PKS sekarang mereka buka front itu. Ini dia, padahal Ibu Megawati pada waktu itu kan pesannya kepada Puan Maharani, coba seperti dikatakan juga oleh Bang Pacul, untuk berkomunikasi kepada semua partai politik. Tetapi saya amati selalu Hasto itu selalu membuat garis demarkasi bahwa nggak mungkin kerjasama dengan PKS dan Demokrat gitu. Secara ideologi berbeda, sementara dengan Demokrat punya visinya berbeda. Ini menurut saya ini di dalam internal PDIP sendiri juga ada persoalan. Ya itu yang terbaca kan, itu yang terbaca. Mereka gelisah sebetulnya kan. Ibu Mega tentu di brief dengan data bahwa itu partai kita lagi bagus, Bu Mega. Nah, kalau lagi bagus, Ibu Mega tentu bilang, oke, kalau begitu Puan lega aja bertemu dengan semua manusia politik kan, semua ketum partai politik. Jadi pikiran Ibu Mega, partai PDIP sedang sangat sehat. Oleh karena itu bergaulah, nggak akan ada infeksi itu. Ternyata Hasto lakukan hal yang lain, yang keliru, yang menganggap jangan bergaul dengan Demokrat, jangan bergaul dengan PKS. Emang sarang infeksinya PKS sama Demokrat. Kan itu juga Ibu Mega juga nanti bingung, ini sekjen gue kok lain lagi pikirannya. Jadi sangat mungkin nanti dalam 2 hari ke depan Hasto akan dipanggil Ibu Mega. Taruhan saya begitu. Oke, tapi balik lagi ke foto tadi ya, foto antara Anies Baswedan, AHY, Surya Paloh, Pak Saihu dengan Pak Yusuf Kalla tadi. Ini kan pasti saja buat para pendukung Anies itu membahagiakan. Tapi kita perlu ingatkan, ini masih
ini ojo ke susu dulu. Karena masih terlalu banyak yang harus dihitung-hitung lagi, dihitung-hitung ulang. Ini ya tentu saja bagi yang mengunggah ini adalah Andi Arief sebagai politisi, dia penting memainkan isu itu, dan bagi Anies itu bagus-bagus saja karena dia akan tetap jadi pembicaraan orang, sehingga kalau dalam ini strategi marketing politik disebut sebagai top of mind gitu ya, tetap dalam pembicaraan publik. Ya, top of mind itu yang akhirnya akan diingat orang. Bahwa PKS secara tradisional dalam konvensi partai tetap mengusulkan atau memutuskan supaya ketua Dewan Suro yang jadi presiden. Kan itu ada keputusan kan. Itu dia. Dr. Salim gitu kan. Kan itu udah jadi apa namanya, makom yang final itu. Tetapi tadi publik tetap anggap bahwa top of mind publik itulah yang harus diperhatikan. Jadi PKS juga akan berpikir kembali, walaupun secara etis formil tetap ketua Dewan Suronya, itu tradisi PKS begitu. Ya, demikian juga Demokrat, tentu AHY ada di top of mind partai Demokrat. Tapi kader-kader Demokrat banyak juga yang melihat secara pragmatis Anies lebih masuk akal tuh. Dan Pak SBY adalah politisi yang sangat rasional. Kalau nggak bisa dipaksakan, dia mungkin akan cari keterangan baru supaya AHY dengan Anies, tapi AHY bukan nomor 1 misalnya. Jadi kita lihat bahwa tokoh-tokoh ini sebetulnya masuk akal untuk bikin kalkulasi. Demikian juga Pak Nasdem yang bagian dari istana, tapi kemudian melihat bahwa yang nggak masuk akal lah. Kalau Ganjar yang diajukan tanpa restu dari Ibu Mega, itu juga percuma tuh. Jadi semua hal itu yang ada di meja kita, tinggal kita lihat pelan-pelan siapa yang taruh kartu truf pertama. Yes, oke. Baik, terima kasih. Tapi kalau kita standpoint kita tetap seperti semula, bahwa buat kita itu bukan NKRI, 0% harga mati. Yes, kalau nggak ada yang pro 0%, semua mereka kita bypass dengan Liga Boykot Pemilu. Yes, thank you, Bung Rogi.